Itu Tuhan itu benar-benar kasih kita benar-benar kuasa yang begitu besar, yang nggak bisa dibeli. Di dalam dunia ini harus dibeli loh, nafas hidup. Coba kalian pernah denger nggak, "Aku mau beli dong nafas hidupmu." Ya, sekarang mau bahas sebenarnya ini Kak, ini yang bahas adalah Kakak This meeting is Recording in being progress. recorded. siapa ya, Kak Kris sebenarnya, cuman Kak Kris ini kasih bahannya, tapi dia nggak sempat untuk sampaikan. Jadi saya bantu untuk bahas ya. Yuk sebelum kita, dengarkan firman Tuhan, saya mau, kalian mendengar firman Tuhan itu benar-benar dengan segenap hati. Jadi pas, lagi menyampaikan firman, tolong fokus, kalau misalnya saya nanti suruh chat ya kan, eee, chat ya di kolom chat ya. Nanti kalau misalnya, merespon untuk, pakai jempol gitu ya, kita saling berinteraksi, kalau bisa jawab-jawab ya. Oke, kita hanya sebentar, tidak lama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul, Bapak, untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak, biarlah urapi bibir lidah hambamu ini untuk menyampaikan isi hatimu, agar mudah dimengerti oleh teman-teman KKS Winner. Dan diurapilah semua yang mendengarnya, agar mereka mengerti isi hatimu. Terangkanlah mata hati kami Bapak, agar kami mengerti apa isi hatimu yang engkau mau sampaikan kepada kami malam hari ini. Biarlah benih firman-Mu pada malam hari ini tertanam di hati kami yang paling subur, berakar kuat, berbuah lebat, dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih udah setia semua pada mau mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, sekarang kita mau bahas tentang doa ya, doa. Siapa yang selalu berdoa yang, taat kepepet? Tahu ya kepepet, jadi saat-saat tertekan, saat-saat ada rasa cemas, takut, khawatir, siapa yang selalu ada doa yang kayak gitu? Takut nih, langsung deh, "Tuhan Yesus tolong," atau cemas, atau khawatir. Ayo, siapa yang selalu berdoa seperti itu? Pernah? Semua? Pernah rasa itu? Kalau pernah aku minta jempolnya deh. Oke. Iya, jadi kita selalu ingat ya kalau misalnya kadang-kadang kita takut, kita cemas, itu pasti kita apalagi kita orang percaya, selalu ingat berdoa, mau makan, mau tidur, mau belajar, mau apapun itu, pasti kita berdoa, ya kan? Jadinya jadi kebiasaan deh, jadi rutinitas. Jadi inget nggak? Nah, jadi ingatnya doa Bapa kami jadi hal yang diingat-ingat, bukan hal yang jadi gimana ya, seperti hubungan dengan Tuhan gitu loh. Jadi seperti hal kita kegiatan hari-hari kita aja, kayak kita rutinitas mau ke sekolah, mau mandi, gitu. Iya nggak sih? Jadi kayak gitu, ya kan? Jadi doanya tuh kayak rutinitas, udah diinget nih, doa makan gini, doa tidur gini, ya kan? Tapi ada hal yang rasanya nggak dirasa gitu sungguh-sungguh komunikasi sama Tuhan. Kalian tahu nggak, penting banget penting banget yang namanya, berdoa. Kenapa? Karena doa adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau komunikasi itu kan seperti misal kita berbicara sama mama kita atau teman kita kan melalui satu arah ya. Ngobrol cuman misalnya Twin minta sama mama, minta, "Ma minta makan, Ma minta ini," selalu minta. Tapi Twin nggak pernah nih dengar, apa, ma Twin nggak pernah dengar mama ngomong apa gitu, kan nggak enak ya, nggak seru ya.
dengerin aja Twin ngomong, "Mah makan, mah ini," gitu. Tapi Twin nggak pernah nih dengar suara mama. "Loh mama, kok nggak kamu nggak boleh denger ya? Itu kan nggak enak ya." Sedangkan doa itu adalah komunikasi. Tapi selama ini kita itu cuma satu arah, kita selalu minta, "Tuhan tolong, Tuhan aku mau pintar, Tuhan aku berikan ini, itu." Bener nggak? "Tuhan aku mau tidur, lindungi aku." Semua permintaan sebenarnya doa kita. Dan jadinya cuma rutinitas. Tapi dahsyatnya itu sebenarnya Tuhan pengen denger loh, seperti mama kita, papa kita, teman kita, dia mau komunikasi. Kita lihat yuk, di mana ayatnya? Nih, kita buka ya, di Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu kasih jempol. Kita baca ya. Oke. Saya bacain ya. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau." Tuh, Tuhan bilang, "Berseru yuk kepadaku, ngobrol yuk kepadaku, maka aku Tuhan nih mau menjawab engkau Twin, mau menjawab engkau Ayah, mau menjawab engkau Mika." Ya kan? Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak pernah Twin ketahui, yang tidak pernah Ayah ketahui, tidak pernah JJ ketahui. Wow, keren nggak? Berarti ada rahasia sebenarnya, ya? Keren kan Tuhan kita? Nah, disinilah terbukti kalau Tuhan mau berkomunikasi. Tapi kalau kitanya ngomong, terus minta, terus nggak kasih kesempatan Tuhan ngomong, gimana Tuhan mau ngomong? Ya, jadi ini adalah sebenarnya doa itu lebih penting dari hal-hal saat kita kepepet minta semuanya, betul? Tapi doa adalah komunikasi bersama Tuhan. Ya, jadi ada kuasa di dalam doa. Tulis di kolom chat. Ada kuasa di dalam doa. Kenapa? Nah, dibilang gini, "Aku akan memberitahukan kepadamu, Twin, yang tidak pernah Twin pahami. Mungkin nih hikmat, mungkin jawaban doa yang orang nggak bisa jawab, tapi Tuhan jawab buat kalian." Ya, oke? Lalu hal-hal yang besar. Berarti doa itu punya kuasa. Tulis ya. Ada kuasa di dalam doa. Setuju? Oke. Nah, kalau kalian sadari, ya kan, Tuhan, kalian bernafas. Nafas itu adalah siapa? Ayo siapa yang bisa jawab? Nafas itu nafas kita itu siapa? Ada apa di nafas kita? Ada yang bisa jawab? Dia mau jawab? Nafas kita itu Roh Kudus, pinter, benar banget. Nah, nafas kita itu adalah Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri, ya kan? Coba ya sekarang gini, coba kalian, eee, tutup hidungnya. Sebentar aja tutup hidungnya. Nah, enak nggak? Kira-kira kalau lama dikit pasti rasanya kaku, lama-lama dikit pasti rasanya nggak bisa gerak, betul? Betul? Berarti penting nggak sih nafas hidup itu? Penting banget ya. Tuhan itu benar-benar kasih kita benar-benar kuasa yang begitu besar, yang nggak bisa dibeli. Di dalam dunia ini harus dibeli loh, nafas hidup. Coba kalian pernah denger nggak, "Aku mau beli dong nafas hidupmu." Nggak ya? Nggak ada yang bisa. Orang mau jual apapun nggak bisa. Nafas hidup Tuhan memberikan kepada kita, berarti kita itu sangat berharga. Kita itu benar-benar manusia yang berkelimpahan sebenarnya. Karena nggak ada yang bisa membandingi, yang ada yang bisa gantikan nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Setuju? Tulis di kolom chat. Nafas hidup adalah roh Tuhan, Roh Kudus. Nafas hidup adalah Roh Kudus.
Contoh lagi nih ya, seperti HP. Seperti HP, kalau HP kita, nyala tapi nggak ada WiFi bisa berfungsi nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Seperti rumah, kalau nggak ada tembok kira-kira dapet nggak? Nggak ada ya, kehujanan, kepanasan, betul? Seperti itulah kita butuhnya berdoa, seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan, betul? Jadi, kita nggak bisa terpisah sama yang namanya komunikasi dengan Tuhan. Setiap hari kita mesti punya komunikasi sama Tuhan, yaitu doa. Ya, doa itu berkata-kata, nggak harus doa itu harus dihafal, doa itu harus yang kudu harus makan apa, enggak. Saat kita, makan aja, kita rasakan kita makan. Habis selesai makan, kadang-kadang kita nggak ada doa makan ya, tapi kita boleh nggak bersyukur, "Tuhan, terima kasih atas makanan ini. Tuhan, terima kasih hari ini aku sudah, sekolah, aku sehat, aku selamat." Ucapkan setiap hari rasa syukur. Tuhan seneng nggak? Seneng, ya kan? Seperti mama kasih tahu atau mama bilang, "Terima kasih ya Twin, terima kasih ya Jeje, udah bantuin aku loh." Misalnya gitu, ya. Nah nah ini kita lihat lagi, nafas Tuhan. Kita lihat di Yesaya 42 ayat 1. Kita lihat ya, Yesaya 42 ayat 1. "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Kita adalah hamba Tuhan, ya kan? Kita adalah pilihan Tuhan, Tuhan Yesus, maka kita dibaptis, kita terima Roh Kudus. Telah menaruh rohku kepada kita semua, kepada Twin, kepada Ayah, kepada JJ, kepada Mika. Dia taruh, berarti dahsyat nggak? Dahsyat ya kita ini. Ya, seperti dibilang doa, kuasa, kuasa dalam doa. Doa itu berkuasa. Saat kalau kita merasa ada roh Tuhan di dalam kita, berarti kita masih boleh nggak berkata-kata tidak baik? Karena mulut yang dibilangkan adalah doa, betul? Karena ada roh Tuhan, kita berkomunikasi sama Tuhan. Bukan berarti saat nggak berkomunikasi kita nggak terhubung sama Tuhan, tidak loh. Kita terhubung sama Tuhan 24 jam. Artinya saat saya berkomunikasi dengan Twin, saya berkomunikasi dengan Ayah, saya berkomunikasi dengan orang lain, saya membawa roh Tuhan, saya berkomunikasi pun dengan Tuhan. Paham? Paham ya? Karena ada roh Tuhan. Kita lanjut di ayat yang kelima, menyatakan kalau roh Tuhan di dalam kita. Masih ayat yang sama. Pasal yang sama, sorry. Pasal 42 ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Sudah ketemu? Ayat yang kelima? Oke. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Tuh, ya kan? Tuhan menaruh kan nafasnya kepada umat manusia. Kalau lihat di Kejadian, Adam diciptakan, betul? Diciptakan kan serupa dengan Tuhan, lalu Tuhan menghembuskan nafasnya, baru Adam hidup. Adam bangkit, betul? Ya, berarti kita boleh nggak gini, mama kita kan melahirkan kita, papa kita merawat kita, membiayai kita, kita aja menghormati, betul? Bagaimana kalau Tuhan ini menciptakan kita? Apakah kita harus lebih hormat? Lebih hormat ya? Harus lebih sayang ya sama Tuhan ya? Ya, bener nggak? Setuju nggak? Jadi doa sekarang kita ubah ya, jangan rutinitas. Boleh, tapi doa seperti komunikasi, pakai rasa. Tuhan, terima kasih ya. Tuhan, aku cinta sama Tuhan.
Tuhan beritahu ya, Tuhan mau ngomong apa. Jadi sekarang jangan berdoa sisa waktu, tapi siapkan waktu. Ya dong, pagi misalnya mau sekolah, kira-kira mau komunikasi sama Tuhan berapa lama nih? 15 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, boleh banget. Saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan hari ini mau sekolah nih. Tuhan kasih jeda waktu Tuhan 5 menit, 10 menit. Tuhan berbicara yuk. Sambil kita bernafas, kita rasakan Tuhan ada, ya. Nanti dia kan berbicara. Pasti seperti Samuel. Tahu ya Samuel ya? Kecil-kecil tuh Nabi Samuel ya, yang di bait Allah. Kan Tuhan mau ngomong sama dia. Kita juga yakin bisa dengar suara Tuhan asal kita mau tenang, kita mau diam, mau siapkan waktu. Tuhan, berbicara yuk pada saya mau dengar. Ini hambamu, ini anakmu, ini ciptaanmu. Mau ya? Dirubah ya? Siapkan, bukan sisa. Siapkan waktu untuk Tuhan. Apalagi malam-malam lebih banyak lagi. Oke? Mau ya kita rubah? Penting sekali. Nah, kita mau lihat contoh doa yang di Alkitab itu adalah Tuhan Yesus selalu berdoa. Saat dia mau melayani, dia berdoa. Saat dia tiang hari ini, misalnya dia selesai khotbah, selesai pengajaran, dia kasih sisakan waktu di kerumunan orang. Dia cari Bapa. Dia tempat tersembunyi, dia masuk, dia sembunyi, dia bertemu dengan Bapa. Karena dia merasa sangat penting berkomunikasi dengan Bapa. Dia berdoa, ya. Tulis di kolom chat. Apa ya? Doa penting berkomunikasi dengan Bapak. Kolom chat, penting berkomunikasi dengan Bapak. Oke? Lalu Tuhan Yesus bilang, seperti Tuhan Yesus itu berdoa 2 roti 5 ikan. Betul? Yang untuk dibagikan ke 5.000. Saat itu nggak ada, cuma ada itu aja. Tapi Tuhan berdoa. Ya dong? Akhirnya ada mukjizat. Oke? Doa, tulis di kolom chat, doa adalah mukjizat. Oke? Lalu Tuhan Yesus lagi. Contohnya, lagi ada badai. Badainya besar, ya. Ingat nggak di kapal, ya, sama murid-muridnya. Nah, kalau di kita mungkin bukan sama Tuhan Yesus lagi ya, secara fisik. Tapi saat kita punya badai kehidupan, misalnya ada kesulitan di pelajaran kek, ada stres sama teman atau apapun itu, badai itu datang, ya. Tapi Tuhan Yesus langsung berdoa kan, "Hai, badai tenanglah." Kalau kita doanya apa? "Hai jiwaku, tenanglah." Datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan jiwanya tenang. Berarti doa adalah ketenangan. Kalau bisa tulis di kolom chat. Doa adalah ketenangan. Jadi kalau kalian rasanya, aduh nggak enak, ada kalian rasanya takut, aduh capek, yuk datang sama Tuhan. Di situ ada ketenangan. Doa sekarang adalah sama dengan komunikasi, ya, dengan Bapa. Jadi doa adalah ketenangan. Lalu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus lagi takut-takutnya mau disalib. Dia sampai keluarin itu apa namanya darah, ya keringat jadi darah berarti udah ketakutan. Jadi saat kita takut, kita juga ingat, Tuhan Yesus lagi takut juga berdoa. Ya, jadi saat kepepet, ya saat takut, justru bagus kalau kita cari Tuhan, betul? Jangan lari dari Tuhan ya. Jangan takut mau ketemu, enggak. Tapi kita mau, karena dia adalah Bapa kita, dia begitu menyayangi kita, maka kita harus datang kepada Tuhan. Nah, saat-saat Tuhan Yesus takut, malaikat Tuhan turun. Malaikat Tuhan memberi kekuatan ya kepada Tuhan Yesus untuk dia hadapin di salib, ya kan? Tulis di kolom chat, doa adalah kekuatan. Ya, kalau rasa lemah, datang ke Tuhan. Pasti Tuhan beri kekuatan. Amin. Oke. Lalu, kerennya lagi nih, Tuhan Yesus nih, kan dicambuk ya. Udah gitu diludahin ya.
udah gitu dijahatin, dicucuk gitu kan di atas kayu salib, betul? Ya, tapi Tuhan Yesus pun berdoa loh sama orang-orang yang menyakiti dia, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Berarti kalau kalian disakitin sama orang, kalian juga ngomong sama Tuhan, Tuhan pernah rasain, "Tuhan sakit nih teman aku nih, ngatain aku," ya kan, atau siapapun itu, benar? Nah, di situ tahu nggak, berarti kita nanti punya hati yang mengampuni, betul? Hati yang seperti Yesus, karena kita lagi berkomunikasi sama yang punya hati itu, hati yang penuh kasih, betul? Oke, doa adalah pengampunan, artinya punya hati yang mengampuni, punya hati yang kasihnya besar kepada orang-orang yang tidak baik, ya. Oke, Tuhan Yesus juga lagi, orang lagi sakit, Tuhan Yesus juga berdoa. Jadi kita lagi sakit, keluarga kita sakit, teman-teman kita sakit, kita mau ya doain ya, karena kan ada roh Tuhan di dalam kita, betul? Ya, jadi doa adalah kesembuhan, karena Dia Allah penyembuh. Saat kita berkomunikasi sama Tuhan, saat kita berkomunikasi sama Bapa, ada kesembuhan. Amin. Oke, lalu Tuhan Yesus juga itu dia berdoa untuk orang mati. Maka dia berdoa sama Bapak, "Bapak, biarlah dipermuliakanlah namamu, yang Lazarus bangkit," ya kan, untuk memuliakan nama Bapak. Akhirnya Lazarus bangkit kan dari kematiannya. Tapi ini bukan kita yang kerjakan ya kalau Bapak nggak suruh gitu. Tapi di sini ada saat kita kayak laginya putus asa, rasanya kita, "Aduh, nggak tahu mesti apa," gitu loh. Menghadap kepada Bapa, berdoa, ya. Di situ ada kebangkitan, ada kehidupan, ada seperti harapan lagi, oke? Doa adalah harapan tuh si kolom chat. Oke. Oke semuanya, ini sudah disampaikan firman-Nya, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Yang mau bertanya, Tin, ada yang mau bertanya, Tin? Oke, jelas, Tin? Jelas? Oke. Ayah, jelas? Kalau boleh, kalau misalnya jelas, sudah cukup, boleh kasih jempolnya. Mana nih? Oke. Sip. Oke oke. Jadi, rubah ya doa kita ya. Tolong, doa itu komunikasi dengan Tuhan. Sekarang siapkan waktu untuk Tuhan, jangan sisakan waktu, ya. Tadi sudah semua, sudah dicatat, sudah diingat, saat apapun kita berkomunikasi dengan Bapa di surga. Amin. Kira-kira ada yang mau didoain? Ada yang sakit? Atau apa? Atau ada yang mau ujian? Minggu depan ya, pada ujian ya? Oke. Oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah semua jelas, kita tutup ya dalam doa. Yuk. Bapak, terima kasih. Kami boleh mendengar isi hatimu. Kami mau berubah ya Bapak, cara doa kami. Kami ingin berkomunikasi denganmu. Kami mau siapkan waktu berkomunikasi denganmu. Kami ingin mendengar isi hatimu Bapak. Bapak, berikanlah terus kami roh haus akan firman-Mu, haus dan lapar akan firman-Mu. Kami selalu merindukan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan, kami yang saat ini sedang mau ujian minggu depan atau 2 minggu lagi, Bapak berikan kami kecerdasan
10 kali hebat dari orang dunia. Berikan kami kecerdasan yang ilahi, kami dapat mengingat pelajaran, kami mendapat nilai yang terbaik. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami, Engkau memberkati kesehatan, Engkau memberkati pekerjaannya, agar Tuhan selalu memberkati mereka dan berlimpah-limpah dalam berkat-Nya. Bapak, kami bersyukur atas malam hari ini, kami berkumpul dan kami akan selesai. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you semuanya. Thank you, Thank you, Tim, Tante. Tante. Terima Thank kasih, you. Tante. Bye. Bye. Dadah. Bye. God bless